Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadina bimadadihi wa anwarihi wa aswarihi fid daraini amin. Al-babu sadisu wa talasuna, bab yang nomor 36, fi fadilati iyadil marid, dalam menjelaskan keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dalam Islam itu dianjurkan, yaitu menjenguk orang yang sakit, baik itu saudara kita ataupun bukan. Dalam Islam itu dapat pahala kalau kita menjenguk ada orang sakit. Pernah Sayyidina Utsman itu sakit. Sayyidina Utsman merupakan menantu daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu sakit beliau. Sakit. Rasulullah menjenguk. Setelah itu Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idhuka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Terus Rasulullah sering membaca itu di saat beliau menjenguk Sayyidina Utsman. Sunnah hukumnya kita menjenguk kepada orang sakit selama kita tidak punya halangan. Juga sunnah kita berdoa sebagaimana doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pernah lagi Sayyidina Ali sakit. Rasulullah menjenguk. Rasulullah berkata pada Sayyidina Ali, bersabda, Ali baca ya, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika aw sabran ala bariyatika wa khuruja minad dunya ila rahmatika fa innaka satuqta ihdahunna. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita tidak hafal doa yang barusan, minim kita mendoakan dengan bahasa kita masing-masing. Doakan semoga orang yang sakit sembuh. Dan juga salah satu orang yang mustajab doanya, yang cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu doanya orang yang menjenguk, lebih-lebih doanya orang yang sakit. Jadi kalau bisa, kalau menjenguk orang sakit itu kita minta doa. Doakan saya ya, doakan saya. Wabihi ilai qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersabda Kanjeng Nabi, apa kata beliau? Udul maridah wattabi'ul janazata tudakkirkumul akhirah. Udul maridah, menjenguklah kalian semua kepada orang yang sakit. Ini perintah, cuma sunnah hukum, sunnah muakkad, sunnah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udul maridah, menjenguklah kalian semua, laki-laki ataupun perempuan. Wahai umat Islam, al-maridah, kepada orang yang sakit. Baik yang sakit itu saudara kita, famili kita ataupun bukan, tetangga ataupun dekat, tidak masalah, kenal ataupun tidak. Sebenarnya dalam agama itu luar biasa. Wattabi'ul janazata, dan lalu ikutlah kalian wattaba'ul janazata, ikutlah kalian ke jenazah. Jenazah itu berarti udah meninggal. Apabila sampai menjenguk kepada orang yang sakit atau sampai mengikuti jenazah, tudakkirukumul akhirah, maka hal itu bisa mengingatkan kalian ke akhirat. Bang, ini menjenguk orang sakit sampai akan ingat, ya Allah, sekarang saya sehat, besok lusa bisa jadi saya yang sakit, ya Allah. Ya Allah, sekarang saya menjenguk orang sakit, ya Allah, besok lusa bisa jadi saya dijenguk oleh orang. Kalau kita, berarti itu salah satu pengingat kita ke akhirat. Sedangkan orang sakit itu kan bermacam-macam. Ada sakit yang sangat mengerikan. Terus
Selanjutnya Rasulullah bersabda, "Wattabi'ul janazata." Ikutlah kalian ke jenazah. Bisa ada orang mati, meninggal, ikut sampai tempat pahala besar itu. Apabila dikerjakan hal itu, tudzakirkumul akhirah, maka bisa mengingatkan sampai menjenguk orang yang sakit, ataupun ikut orang meninggal ke kuburan, ikut bisa mengingatkan ke akhirat. Ya Allah, sekarang saya memandikan orang mati, ya Allah. Orang wafat, besok saya dimandiin, ya Allah. Ya Allah, sekarang saya itu dikafani. Sekarang saya mengafani, ya Allah. Besok lusa bisa jadi saya dikafani. Sekarang saya mengantar jenazah. Besok lusa saya diantar juga ke liang lahat, ya Allah. Berarti hal itu bisa menghidupkan hati kita yang mati, yang lupa sama akhirat, yang malas ibadah, bisa-bisa kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu pengingat kita yaitu kita menjenguk menjenguk orang yang sakit, juga mengikuti jenazah. Salah satu pengingat kita yaitu merupakan barusan yang diberitahu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terkadang ibrah ataupun peringatan terkadang terjadi sama kita sakit. Di saat sakit kita minta sembuh. Di saat sembuh kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi peringatan tersebut di saat sakit kita. Awalnya kita tidak ibadah. Setelah kita sakit, sembuh dari sakitnya, kita ibadah. Yang awalnya kita tidak takut kematian, tidak ingat kematian, bisa kita ikut jenazah, akhirnya kita ikut kematian. Ikut takut mati kita. Akhirnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita tidak sadar bahwa dunia hanya saja tipu daya kalau kita tidak hati-hati. Yang awalnya kita tidak sadar bahwa kita akan dibungkus juga. Setelah kita menyaksikan jenazah, diantar, dimandiin, dikafani, lalu diantar, diuruk ke liang lahat, maka kadang Pak, kita bisa takut bahwa tempat kita dunia yang saja sementara, tempat selama-lamanya itu di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salah satu biar kita ingat ke akhirat apa? Ziarah kubur malam Jumat, malam Selasa, atau tiap hari. Lihat bahwa mereka pernah hidup juga seperti kita. Mereka pernah berjalan di muka bumi seperti kita. Mereka pernah pakai sepeda motor. Mereka pernah ngumpul bersama anak istrinya, keluarganya, sepupunya. Lalu di mana sekarang mereka? Ainahum, di mana mereka? Mereka juga pernah makan ini itu, tidur di seperembet yang empuk, tapi yakinkah di dalam kubur tersebut mereka selamat? Nah, makanya salah satu pengingat buat kita juga diantaranya kita ziarah kubur. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bersabda Kanjeng Nabi, Aidul maridi yamshi fi makhrabatil jannati hatta yarji'a. Aidul maridi, adapun orang yang berkunjung kepada orang yang sakit. Yamshi yaitu berjalan, orang yang berkunjung melihat orang yang sakit fi makhrabatil jannati, sebenarnya dia berjalan dalam perkebunan surga. Artinya saking besarnya pahalanya. Andai kata dia di jalan tabrakan, insya Allah masuk ke surganya Allah. Makanya sabda Rasulullah, Aidul maridi, orang yang menjenguk, orang yang berkunjung kepada orang yang sakit. Ini kalau tidak punya halangan kita. Karena hukumnya ini sunnah. Jangan sampai perkara yang wajib kita tinggalkan. Kita harus perhatikan dulu perkara yang wajib. Aidul maridi, orang yang menjenguk orang yang sakit. Yamshi, yaitu berjalan, orang yang menjenguk orang yang sakit, fi makhrabatil jannati, berjalan di kebun surga, hatta yarji'a,
sampai kembali dia. Jadi orang yang menjenguk orang yang sakit sebenarnya dia ada di perkebunan surga, di mana perjalanannya terus yang mereka lewati. Artinya selain pahalanya besar, kalau sampai mati di jalan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ngaji seperti ini, ngaji kitab, pengajian, salah satu ada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Jadi usahakan kalau memang tidak benturan ada orang sakit, kita menjenguk, kita berkunjung, kita minta doa, lalu doakan oleh kita semoga dia cepat sembuh. Apakah semua orang yang sakit itu tanpa batas semuanya dijenguk? Tidak. Ada tiga perkara itu tidak sunnah dijenguk. Sakit apa? Pertama, sakit bisul. Orang sakit bisul enggak sunnah itu. Kata orang Madura tembutun, yang tembutun tak sunnah itu sunnah dijenguk. Enggak dianjurkan. Ada 3 perkara. Nomor 2, orang yang punya sakit doros apa tuh ya? Itu juga tidak sunnah dijenguk. Nomor 3, orang yang mempunyai sakit mata itu tidak bisa. Itu tidak sunnah dijenguk. Pertama, orang yang sakit mata tak sunnah dijenguk. Nomor 2, orang yang punya penyakit kusta tak sunnah dijenguk. Nomor 3, orang yang punya sakit apa? Bisul tak sunnah dijenguk. Itu kan sakit juga. Itu. Mengapa kok tidak sunnah? Karena terkadang orang imannya tipis itu penyakit itu bisa nular. Kalau imannya tipis, kalau enggak, ya enggak. Tahu sampai penyakit kusta. Kalau bahasa Maduranya leko. Ini tidak sunnah, tidak bisa. Tidak, jadi dalam agama tidak semuanya sakit dijenguk, enggak. Kalau sakit gigi, tidak masalah walaupun dijenguk. Tapi cuma 3 sakit nih yang tidak disunahkan jenguk. Wabihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yadul maridi awwala yawmin faridatun. Wa ma ba'daha sunnatun. Yadul maridi, menjenguk orang yang sakit. Awwala yaumin, pada permulaan hari. Ada Zaid sakit sekarang. Nah itu fardhotun, yaitu itu fardu. Maksudnya bukan fardu seperti sholat tidak. Itu sunnah, maksudnya sunnah dianjurkan, pahalanya sangat besar. Ya besar. Sunnah semoga sangat besar, luar biasa. Sangat dianjurkan oleh agama, sangat itu. Permulaan sakit itu. Wama dan perkara ba'da, setelah hari pertama, hari pertama dia sakit, sunnatun, yaitu sunnah, artinya boleh-boleh saja. Maksudnya sampai tak seperti pertamanya, tidak seperti pahalanya pertama orang yang sakit kali menjenguk, itu beda. Masalah berkunjung, insya Allah terdapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya orang menjenguk orang yang sakit itu dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama tidak benturan dengan kewajiban kalian. Kalau sampai nggak ngajar, sementara sampean itu tetangganya sakit jam 7 sampai mesti ngajar. Kalau sampean tinggalkan, sampean tidak ngajar, ya udah, karena ngajar agama itu merupakan kewajiban. Sedangkan perayaan wajib
pada umumnya tidak bisa jatuh dikarenakan perkara yang sunnah. Tidak bisa gugur perkara itu pada umumnya dikarenakan wajib, tidak bisa dijatuhkan pada umumnya oleh kelakuan sunnah. Makanya semoga oleh Allah kita semuanya bisa melakoni, bisa istiqomah, terutama perkara yang diwajibkan oleh Allah, perintah-perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan perkara yang sunnah-sunnah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin alhamdulillah ya rabbana alhamdulillah ma yanbaghi li jalali wajhika wa ala muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahdina bi hudak wa la tudina wa la kulisa wajalna mimman yusari'u fi ridaq la tajalna mimman khalafa amra hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min alil mudarabatina wa tashuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa akhirana wa ala muslimin. Allahumma fir lana wa lidina muslimin. Allahumma fir lana wa lidina muslimin. Allahumma fir lana wa lidina muslimin. Rabbi habli min as-salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan min amrina rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ta'ala ala Muhammadin nabiyil umma syibul umma wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillah min hadina wa li kulli wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.